Ada satu pola tersembunyi yang secara diam-diam mengatur setiap keputusan dalam hidupmu. Bukan cinta, bukan uang, bukan pula ambisi, melainkan ketakutan. Ketakutan untuk gagal, ketakutan kehilangan, ketakutan tampak lemah. Namun, bagaimana jika kamu bisa mengubah hubungan dengan ketakutan itu? Bukan dengan menolaknya, melainkan dengan memahami cara kerjanya, lalu melampauinya. Stokisme bukan sekadar filsafat kuno dari para pemikir berjanggut yang termenung di tepi danau. Ini adalah seni bertahan secara mental di tengah dunia yang setiap hari mengguncang stabilitas emosimu. Bukan soal menjadi tak berperasaan seperti robot, melainkan membangun ketenangan yang kokoh, bahkan saat segalanya berantakan. Di video ini, kita akan mengupas pola pikir yang selama ribuan tahun telah membuat para pemimpin, pejuang, visioner, dan orang-orang tangguh tetap tegak berdiri ketika yang lain runtuh. Jadi, jika kamu merasa hidup berjalan terlalu cepat, emosi terlalu rumit, atau dunia terlalu kacau untuk dikendalikan, mungkin yang kamu perlukan bukan jawaban instan, melainkan kerangka berpikir yang tahan guncangan. Pastikan kamu menonton hingga selesai agar tidak melewatkan inti dari pembahasan ini. Jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus saling berbagi perspektif yang menginspirasi. Mari kita mulai. Poin 1. Menerima tantangan. Seni menghadapi hidup tanpa mundur. Ketenangan yang terlihat dari luar kadang hanyalah puncak dari badai batin. Kita melihat seseorang berjalan dengan tenang, senyumnya ringan, posturnya tegap, namun kita tak pernah benar-benar tahu. Mungkin dalam diamnya, ia sedang memikul dunia. Menerima tantangan bukan berarti bebas dari rasa takut. Justru sebaliknya, itu adalah pengakuan jujur terhadap ketakutan, namun memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Disitulah stokisme masuk, bukan sebagai pelarian dari rasa sakit, melainkan sebagai cara berpikir yang menempatkan kita di tengah badai dengan kepala tetap tegak. Jujur saja, kebanyakan dari kita bukan takut gagal, melainkan takut jika tantangan itu justru memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Bahwa mungkin kita tidak sekuat yang kita tunjukkan. Di balik pencapaian dan citra, ada luka, trauma, atau kerapuhan yang enggan kita akui. Tantangan meruntuhkan ilusi, dan itu bisa sangat menyakitkan. Tapi bukankah itu bentuk kejujuran tertinggi? Filsuf Stoik seperti Epictetus, yang pernah hidup sebagai budak, tidak melihat tantangan sebagai musuh. Ia berkata, jangan berharap apapun dari hal-hal di luar kendalimu, karena harapan kosong sering menjadi pintu penderitaan. Namun, saat kita berani menerima tantangan apa adanya, tanpa membesar-besarkan atau meremehkannya, disitulah kemenangan dimulai. Bukan kemenangan atas dunia, melainkan atas kebingungan dalam diri sendiri. Sebab, sejatinya, banyak dari kita hidup bukan untuk berkembang, melainkan untuk bertahan dari penilaian lingkungan, dari kenangan buruk, dari ekspektasi yang membebani. Kita terjebak dalam ilusi sosial, di mana kegagalan harus disembunyikan dan keberanian dibungkam jika tidak disetujui. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kamu tidak perlu memenangkan setiap pertempuran. Yang penting adalah memenangkan pertarungan batinmu. Lalu, mengapa di banyak budaya, orang yang menderita justru dihormati? Karena secara kolektif, kita memahami, meski tak selalu diakui, bahwa penderitaan adalah bahasa universal. Ia meruntuhkan ego, menghapus batas sosial, dan membawa kita pada esensi kemanusiaan. Namun, hati-hati. Kadang penghormatan terhadap penderitaan berubah menjadi tekanan sistemik. Kamu baru dianggap kuat jika menderita. Kamu baru dianggap hebat jika berdarah-darah terlebih dahulu. Ini bukan selalu soal keberanian, melainkan kadang soal normalisasi penderitaan agar mereka yang di atas tak merasa bersalah. Jika dia bisa bertahan, kamu juga harus bisa. Narasi seperti ini bisa mematikan empati dan menciptakan perlombaan derita. Padahal, tidak semua tantangan harus dilalui dengan penderitaan. Tantangan tidak selalu identik dengan kekerasan terhadap diri. Kadang, bentuk keberanian paling tulus adalah berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya kembali, apa yang sebenarnya kita kejar? Secara psikologis, amigdala kita dirancang untuk merespons ancaman. Namun, tidak semua ancaman itu nyata. Banyak di antaranya adalah bayang-bayang dari masa lalu, kegagalan, rasa malu, penolakan. Ketika tantangan datang, bayang-bayang itu muncul, mengguncang harga diri yang telah kita bangun dari puing-puing luka.
Yang lebih menakutkan dari tantangan itu sendiri adalah bayangan kekalahan masa lalu. Tapi justru disitulah peluang terbesar untuk menyembuhkan, untuk mengubah narasi lama, untuk berkata, "Ya, aku pernah kalah, tapi kini aku tahu lebih baik. Mari kita hadapi kenyataan." Orang yang tampak tenang di tengah tekanan biasanya bukan karena tak merasa takut, melainkan karena mereka pernah hancur. Mereka pernah menangis dalam diam, di lantai kamar, saat tak seorang pun peduli. Dari reruntuhan itu, mereka belajar bahwa kekuatan bukan berasal dari hasil, melainkan dari keberanian untuk terus mencoba. Hari demi hari, meski ketakutan masih ada. Mungkin saat ini kamu sedang diambang keputusan besar, dikejar waktu, mempertaruhkan harga diri, reputasi, atau bahkan nafkah. Suara di kepalamu berkata, jika gagal, kamu akan hancur. Tapi coba balikkan, jika aku tak mencoba, aku akan hidup dalam ketakutan selamanya. Bukankah itu kematian yang lebih menyakitkan? Stokisme tidak mengajarkan kita untuk kebal terhadap rasa takut, melainkan untuk hidup berdampingan dengannya. Menerima bahwa ketakutan, kegagalan, semua itu adalah bagian dari kita, tapi bukan penentu kita. Kita masih punya akal, kehendak, dan itulah keunggulan kita sebagai manusia. Mungkin kamu merasa, aku tak cukup kuat. Tapi kekuatan bukan sifat bawaan. Ia adalah hasil latihan, seperti otot. Salah satu latihannya adalah menerima. Menerima bahwa kamu lemah saat ini tapi bisa tumbuh, bahwa kamu takut tapi tak akan lari, bahwa mungkin kamu gagal tapi tetap akan melangkah. Jika kamu melihat seorang yang tampak diam, pasif, atau menyendiri, jangan buru-buru menghakimi. Mungkin mereka sedang bertarung dengan diri sendiri, dengan keputusan yang bisa mengubah hidupnya. Dalam diam, mereka mungkin sedang mempersiapkan langkah berani. Karena keberanian tidak selalu berteriak, kadang hanya berbisik, "Aku siap, meski belum sempurna." Namun, kita harus waspada. Dorongan untuk terus kuat dalam masyarakat kadang berubah menjadi tekanan tak terlihat. Jika tidak hati-hati, motivasi bisa menjadi beban. Kalau kamu lemah, kamu gagal sebagai manusia. Ini berbahaya, karena tidak semua orang punya daya tahan sama. Tidak semua luka sembuh dengan kata-kata semangat. Kita butuh ruang untuk berhenti, untuk menangis, untuk istirahat. Sebab, kadang kekuatan terbesar lahir dari kelembutan yang tak terlihat. Menariknya, banyak keputusan besar tidak lahir dari logika murni, melainkan dari intuisi yang sulit dijelaskan. Seolah ada bagian dalam diri kita, lebih dalam dari logika, yang tahu bahwa jalan sulit ini akan membawa penyembuhan. Apakah itu jiwa atau kesadaran terdalam? Ilmu belum bisa menjelaskan dengan pasti, tapi banyak yang merasakannya. Ketika seseorang akhirnya melangkah, memutuskan untuk melawan, untuk berubah, untuk mencoba lagi, seringkali mereka tidak sedang berbicara pada dunia, melainkan pada versi diri mereka yang pernah menyerah, berkata, "Aku tak akan biarkan rasa sakit itu menang lagi." Jadi, pertanyaannya bukan soal berani atau tidak, melainkan, apa yang kamu pilih untuk hadapi hari ini? Apakah kamu akan melawan ketakutanmu sendiri, atau memilih diam dan menyaksikan dirimu perlahan tenggelam dalam kebisingan dunia? Ingat, menerima tantangan bukan soal menjadi heroik di mata orang lain, melainkan soal berdamai dengan luka dan tetap melangkah, meski lututmu gemetar. Kamu tidak harus sempurna. Kejujuran saja kadang sudah cukup untuk membuatmu tak terkalahkan. Poin 2. Kekuatan gagasan mengalahkan kekayaan. Kadang, yang membuat seseorang bertahan bukan jumlah harta yang dimilikinya, melainkan keyakinan pada sesuatu yang belum terwujud. Di dunia yang terobsesi dengan angka, status, dan validasi instan, keberanian terbesar mungkin adalah memelihara sebuah gagasan. Meski belum ada yang percaya, meski rekening kosong, meski hasil belum terlihat, dalam diamnya ada sesuatu yang tumbuh, pelan, tenang, namun berakar kuat. Kita tahu, uang bisa mempermudah banyak hal. Tapi yang jarang dibahas adalah betapa sering uang menjauhkan kita dari pertanyaan mendasar. Untuk apa semua ini? Uang tanpa arah hanya membuat kita berputar dalam lingkaran kosong. Manusia tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup, melainkan untuk mengisi hidup dengan makna. Dan makna itu sering lahir dari gagasan, bukan kekayaan. Gagasan membuat kita melihat dunia dengan cara berbeda.
Gagasan mengganggu tidur kita karena terlalu kuat untuk diabaikan, namun terlalu rapuh untuk sembarangan dibagikan. Itulah sebabnya banyak dari kita menyembunyikan ide besar kita. Kita tahu dunia tidak selalu ramah pada sesuatu yang belum terbukti. Banyak yang menertawakan sebelum mencoba memahami. Banyak yang menuntut hasil sebelum bersedia mendengar. Maka muncul rasa malu yang samar, ketakutan ditertawakan, atau perasaan tidak layak karena belum menghasilkan. Tapi benarkah sebuah ide tidak berharga hanya karena belum menghasilkan uang? Stokisme justru menegaskan sebaliknya. Gagasan adalah akar kebajikan. Uang bisa lenyap, tapi nilai, pemikiran, dan kebajikan yang hidup dalam diri seseorang jauh lebih tahan lama. Epictetus berkata, hanya orang bijak yang benar-benar kaya karena mereka memiliki hal-hal yang tak bisa dirampas. Gagasan memberi arah, menjadi kompas. Tapi jalannya memang tidak selalu cepat. Di dunia yang memuja kecepatan, ide dianggap lambat. Yang sering dipuja adalah yang bisa dilihat, dihitung, atau dijual. Tak heran jika banyak pemikir hebat baru dihargai setelah mereka tiada. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi cerdas, melainkan karena butuh waktu untuk melihat bahwa apa yang dulu ditolak ternyata menyelamatkan. Sejarah membuktikan ini berulang kali. Galileo dihukum karena gagasannya, Socrates dipaksa minum racun karena dianggap merusak moral. Tapi justru dari mereka lahir fondasi berpikir kritis dan integritas moral yang kita kagumi hari ini. Mengapa ini terjadi? Karena sistem yang dibangun manusia sering memilih kenyamanan ketimbang kebenaran. Status quo cenderung defensif. Ide yang mengguncang dianggap ancaman, terutama jika datang dari mereka yang tak punya kuasa. Jadi, jika kamu punya ide besar tapi tak punya modal, jangan kaget jika diabaikan. Bukan idemu yang buruk, melainkan kamu belum menemukan bahasa yang dipahami pasar. Tapi disinilah titik baliknya. Justru karena itu, kamu harus mempertahankan gagasanmu. Sebab, satu-satunya yang menjaga kewarasanmu di tengah kebisingan dunia adalah arah yang kamu pilih sendiri. Meski belum ada yang mengikuti, meski hasilnya belum terlihat. Banyak orang rela meninggalkan kenyamanan hanya untuk merasa hidupnya benar-benar hidup. Idealisme? Mungkin, tapi seringkali itu adalah reaksi dari hidup yang terlalu lama dijalani hanya untuk bertahan. Banyak yang sudah punya segalanya, gaji besar, fasilitas lengkap, stabilitas materi, tapi merasa ada kosongan yang tak terisi. Lalu, di satu titik, mereka memilih kehilangan segalanya demi menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli. Seringkali, yang mereka cari bukan dunia yang lebih baik, melainkan diri mereka sendiri yang hilang di tengah hiruk-pikuk kesuksesan semu. Realitas baru muncul. Banyak orang menyimpan ide besar tapi memilih diam karena takut ditertawakan, takut dianggap tidak realistis, atau takut dikira berhayal tanpa dasar. Padahal, mereka sedang menanggung beban besar dalam pikiran. Setiap malam mereka berpikir, mencatat, membangun narasi yang belum tentu mereka sampaikan. Sayangnya, jika dibiarkan, ide itu akan layu, bukan karena salah, melainkan karena tak diberi ruang untuk tumbuh. Mungkin kecemasan yang kita rasakan selama ini bukan karena miskin atau kurang penghasilan, melainkan karena kita tak lagi tahu untuk apa kita hidup. Kita tidak sedang membangun apapun, selain memenuhi tuntutan sistem yang menukar nilai diri kita dengan saldo rekening. Tapi, mari kita lihat dengan kepala dingin. Gagasan bukan berarti harus naif. Kita tetap perlu realistis. Ide tanpa rencana hanyalah ilusi. Tapi uang tanpa arah juga tak lebih baik. Hidup sering menuntut kita untuk menyeimbangkan keduanya, memelihara gagasan tanpa melupakan strategi untuk bertahan. Ini bukan soal idealisme kosong, melainkan integritas. Bertahan di jalan yang kita yakini tanpa mengorbankan akal sehat. Kadang, gagasan besar tak butuh dana besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menyampaikannya, komunitas yang mendukung, dan waktu yang tepat. Banyak ide pengubah dunia lahir di garasi, di kamar kecil, di catatan pribadi yang tak pernah dibaca siapapun hingga waktunya tiba. Apakah kita sedang menunggu waktu itu, atau justru membunuhnya pelan-pelan karena terlalu takut? Stokisme mendorong kita untuk fokus pada yang bisa dikendalikan, nilai, pikiran, dan tindakan kita. Jika gagasan melahir dari prinsip, bukan ego, ia akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin tidak sekarang, tapi ia akan bertahan, dan itu sudah lebih dari cukup. Sebab,
Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu kumpulkan, melainkan seberapa berani kamu menciptakan sesuatu yang membuatmu utuh. Jadi, jika hari ini kamu punya ide tapi belum ada yang mendukung, jangan menyerah. Mungkin kamu sedang membangun sesuatu yang belum dipahami zamannya. Itu bukan masalah. Yang penting, kamu tahu mengapa ide itu tak boleh mati.